Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi ide saya dalam mata kuliah seminar ini. Saya kemarin telah mengumpulkan beberapa artikel dari beberapa sumber yaitu seperti Sinta Jurnal, Simago, dan yang lain-lain. Tapi saya pilih yang dua itu. Ada 10 artikel. Nah, dalam kali ini saya akan mempresentasikan ide saya, yaitu saya share screen dulu. Ide saya yaitu nah, yaitu upaya nah, upaya meminimalisir miskonsepsi siswa menengah pada materi bangun ruang sisi lengkung dengan pembelajaran berbasis masalah secara daring. Kenapa saya memilih ini? Karena yang pertama itu lebih mudah ya, karena miskonsepsi itu setiap dosen pembimbing pasti tahu, pasti paham dengan penelitian-penelitian seperti ini. Saya itu di sini melakukan ini dengan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kenapa saya memilih bangun sisi lengkung ini? Karena materi ini sangat sulit, walaupun konsep-konsepnya itu sangat sulit. Ketika siswa itu akan mengalami miskonsepsi pada contohnya yaitu ketika ditanya tentang rusuk gitu, pasti mereka akan kesulitan mana rusuknya. Karena kita saja sebagai calon mahasiswa masih kebingungan dengan konsep rusuk itu pada bangun ruang sisi lengkung. Sehingga saya memilih materi bangun ruang sisi lengkung dengan pembelajaran berbasis masalah. Namun di sini saya menekankan pada secara daring karena kita kali ini kan dalam keadaan pandemi. Di sini saya sudah menuliskan beberapa introduction yang saya pilih. Dalam introduction ini, saya itu saya maksudnya bukan memilih, akan mengambil beberapa kutipan eh, dari dari jurnal pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika materi segi 4, yaitu lebih tepatnya pada ini. Ini latar belakangnya itu ini saya akan beberapa ngambil dari itu, yaitu pemahaman konsep dalam matematika sesungguhnya langkah itu, namun saya akan parafrase sedikit. Ini topik saya sudah menuliskan ini beberapa artikel dari latar belakang, topik, subjek, metode, instrumen, dan hasilnya. Ini penelitian ini nih dilakukan tindakan kelas. Hasilnya itu siswa dapat meningkatkan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, terbukti pada peningkatan setiap siklus pembelajaran. Lebih tepatnya yang ini. Nah ini. Nih, pemahaman konsep dalam matematika sesungguhnya langkah awal. Ini saya ambil dari sini nanti beberapa introduction dari beberapa contohnya, itu pendidikan menyimpulkan bahwa
Matematika selalu berurusan dengan rumus itu. Menurut Effendi itu akan fokus pada keterampilan berhitung gitu. Menurut Effendi. Nah ini karena di mana tentu konsep yang dimaksudnya itu adalah salah satu ide yang abstrak tentu kemungkinan siswa memberikan penjelasan serta mengelompokkannya. Nih, saya beberapa ambil dari situ. Terus juga saya ambil dalam introduction itu adalah motivasi belajar mahasiswa. Nah, tapi di sini saya tidak melakukan pada mahasiswa ya tentunya. Tapi saya ambil beberapa dari situ yaitu sebagai introduction. Nah, ini saya ambil dari pandemi sekarang. Ini abstraknya itu ini ya, pembelajaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa detail objek motivasi kondisional yaitu pengalaman-pengalaman murid ketika dalam pelajaran online ya COVID-19 ini. Ya, revolusi ini saya ambil juga ini menggunakan konsep kebijakan ekonomi. Ini revolusi industri tersebut menggunakan teknologi informasi. Ini saya juga ambil dalam pembelajaran online. Ini ya saya ambil ini ya dari sini. Menurut Mustafa bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan menggunakan metode pembelajaran di mana aktivitas secara daring. Ini saya juga ambil dari sini untuk introduction-nya. Dalam introduction itu juga saya ambil efeknya, the effect of various media scaffolding ini ya, peningkatan pemberian media yang dapat meningkatkan pemahaman siswa itu dalam geometri konsep geometri. Itu artikelnya seperti ini. Nah ini, bukan salah. Ya ini. Tidak close. Tapi di sini ada sih. Ini ya, scaffolding. Ini yang tadi motivation itu dilakukan secara kuantitatif. Nah, hasilnya itu di sini motivasi belajar mahasiswa di pendidikan guru sekolah itu bahasa di Nusa Kuningan sangat baik. Jadi meningkat pemberian motivasi tersebut. Nah, ini saya ambil dari sini efek-efeknya itu. The effect of various itunya sebagai introduction juga yaitu matematika adalah ilmu dasar yang terdiri dari beberapa bagian umum seperti algebra, geometri, statistik, dan yang lain-lain. Dan setiap bagian-bagian itu memiliki perbedaan karakter algebra gitu. Algebra itu juga menekankan pada pemahaman siswa yaitu memotivasi, simbol, dan analitik skill dan problem solving geometri. Dan geometri di sini memfokuskan pada kemampuan siswa untuk apa ya, imagine yaitu waking up in flat dan space. Dan statistik itu juga memfokuskan kemampuan siswa untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Itu juga saya akan ambil itu. Penelitian itu dilakukan di murid tingkat 5 di middle school, yaitu dilakukan secara metodenya ekuasi ya. Dan pengumpulan datanya itu observasi, interview, dan hasilnya bahwa tendensinya itu, female-nya itu, murid menggunakan media scaffolding
dan female student menggunakan sebagai media chat. Efek media scaffolding. Ini efek media scaffolding ini meningkatkan pemahaman siswa, sangat cukup efektif. Gitu. Nah, ini tujuan-tujuan penelitiannya ini. Dari yang pertama itu dari konsep segi 4 itu, terus dari COVID yang tadi secara daring, sedangkan kalau metodenya di sini saya itu memilih saya akan mengambil dari error of student learning ini, yaitu metodenya yaitu di sini menggunakan quasi experimental pattern dengan static group comparison relation. Jadi ada dua grup itu, yang satu diberi apa ya intervensi, yang satu enggak gitu. Jadi saya memilih dua kelompok. Dan pengambilan instrumennya mengambil yaitu representasi ketika melakukan pembelajaran secara daring. Nah, lebih tepatnya yang ini. Nah, error. Nah, ini. Saya akan mengambil juga di sini ya. Nah, ini. Penelitian ini ya. Penelitian ini menggunakan quasi experimental pattern, yaitu dengan static group comparison design. Dan instrumennya yang digunakan adalah tes. Yaitu untuk mengukur representasi kemampuan. Tepatnya metodenya mana ya? Biar paham. Nah, ini. Nah, ini. Di study menggunakan quasi experimental pattern with static comparison design, di mana penelitian ini tidak yaitu tidak ada penelitian yang assigned to yaitu untuk dua treatment group. Yang pertama post-test dan post-test. Jadi ide saya yang lebih tepatnya yaitu saya mengambil ide upaya meminimalisir miskonsepsi, yaitu pada siswa menengah materi bangun uang selengkung pembelajaran oleh sendiri secara berbasis masalah secara daring. Pada introduction-nya saya pilih pembelajaran, yaitu saya akan mengambil yang ini, latar belakangnya, motivasinya juga ini, dan juga saya ambil dari the effect-nya ini, efek ini matematika. Dalam matematika ini representasi yang sangat penting dan simplify untuk mengerjakan masalah matematika. Ini juga saya ambil, dan dalam metodenya saya ambil yang ini. Nah, ini metodenya yaitu quasi experimental pattern dengan static group design. Itu. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.